Nah, ini dia nih, soto sapi yang dagingnya merumpah ruah. Wah, ini rasanya pasti nyamleng banget ya. Ini kayaknya perlu diaduk dulu sebelum dimakan. Ini isinya agak sedikit penuh sih, penuh ya. Agak sulit sebenarnya diaduk. Cuman gua akan cobain kuahnya dulu. Kuahnya itu kuat banget rasanya. Terus dagingnya kita cobain. Ini seger banget rasanya, enak banget. Apalagi kalau ditambahin kecap manis sama sambelnya. Wah, ini pasti bakal jadi juara banget. Teman-teman penasaran gimana cara bikin soto ini? Tontonin videonya gue yang kali ini. Oke, ini udah ada dagingnya. Kalau bagian daging bebas. Waktu itu gue sempet bikin sesuatu yang berkuah juga pakai daging sengkel, itu juga enak. Cuman kali ini kita bikin pakai ini yang ada lemaknya. Kita pakai sandung lamur. Langsung masukin aja. Terus nih ada bahan-bahan yang harus digeprek. Ini ada jahe. Masukin. Pala gue suka yang pakai yang utuh ya, tetap dipotong dulu biar aromanya keluar. Nah, kasih tengahnya aja, langsung masukin aja. Lengkuas ya, langsung dimasukin. Ini ada kembang lawang, langsung dimasukin. Kayu manis masukin juga. Nih kapulaga, tapi yang putih. Daun salam masukin. Terus ini ada sereh. Langsung masukin. Masukin air. Sama kalau gue untuk merebus ini suka tambahin garam langsung. Sip. Sekarang kita bikin bumbu halusnya dulu. Ada bawang merah. Ini dipotong-potong dulu biar gampang blendernya. Potongnya juga nggak usah kecil-kecil banget. Langsung masukin dalam blender. Bawang putih. Nah, ini tipikal soto yang nanti nggak pakai soun. Biasanya kalau soto ya ada yang pakai soun, ada yang enggak. Tipikal yang nggak pakai soun. Ini kemiri, prek aja. Nah. Lada putih yang utuh, ketumbar, jinten. Nah, di sini gue sukanya kalau lada putih pakai yang masih utuh ya. Jadi tuh lebih pedas keluar. Sekarang kita tambahin air. Kita kasih air aja. Blender. Kita bakal tumis dulu ya. Ini baru kita kasih minyak. Jadi enaknya kalau misalkan pakai air kan dipanasin tadi nguap tuh. Nah, terus kita jadi lebih bisa ngontrolnya. Karena kalau blender dengan minyak dikit serba salah. Ntar agak sulit tuh biasanya, sulit bener-bener halus. Jadi makanya kalau gua pribadi lebih sukanya pakai air. Tapi ya nggak semuanya ya. Ada juga yang gua juga prefer pakai minyak. Tapi lebih banyak sih kalau gua masak pakai air. Kalau kayak gini pakai minyak tadi blendernya, terus minyaknya banyak gitu ya. Ntar kan dari dagingnya juga keluarin minyak tuh, jadinya oily banget. Jadinya ribet, mesti ngurangin dulu si minyak. Ini jadi kayak lebih terkontrol lah. Nah, ini udah kita taruh sini.
Nah, tadi udah di seasoning pertama ya. Yang penting ada rasanya sedikit aja. Kita tutup si panci prestonya. Kita tutup ya. Cet, ini kita masak 35 menit aja. Tapi kalau teman-teman suka lebih empuk lagi, tambah jadi 45 menit. Terserah, kalau gue masih suka yang masih ada gigitannya gitu daging tuh. Tapi empuk gitu ya. Nah itu ntar dihitung dari bunyi uap yang pertama. Jadi pas dikit, nah itu langsung dihitung tuh si 35 menit. Oke? Dah. Oh ya, nanti pas sudah bunyi ces, pecahin apinya. Ini sekarang udah mulai terdengar suara ada ces dikit banget. Ini kalau ada suara dikit, nah tuh. Udah mulai kedengeran belum sih teman-teman? Mudah-mudahan kedengeran ya ini ya. Suaranya kayak gini berarti sekarang waktunya kita hitung 30 menit ya. Terus apinya gue akan kecilin. Nah, oke, apinya kecilin. Kalau kayak temen-temen nih, misalkan masak nggak pakai presto, mau bikin dagingnya empuk, nah yang paling bener tuh kan biasanya kalau teman-teman pasti kalau sering nonton video-video masak luar deh, dibilang ini disimmer gitu ya. Dengan apinya tuh yang kecil, nggak apinya gede. Nah jadi sebenarnya untuk bikin empuk itu nggak perlu api yang gede banget ya. Jadi apinya sebenarnya sedang aja. Yang penting justru malah tidak perlu menggolak banget. Jadi kayak menggolak kecil. Itu akan cepat lebih empuk dibanding teman-teman harus apinya gede. Karena kalau apinya gede nanti airnya cepat habis, ya kan? Terus kuahnya hilang, terus teman-teman jadi nambahin air lagi. Karena ketika nambahin air, suhunya turun, naikin lagi, kayak gitu turun naik terus kayak gitu. Jadi lebih baik disimmer aja pelan-pelan. Kurang lebih kalau ini pakai presto, gua tingkat keempukannya yang masih ada gigitannya 30 menit. Berarti kalau nggak pakai presto, kurang lebih sekitar 1,5 jam ya. Kurang lebih gitu. Dah kayak gitu, ntar nanti baru kita keluarin dagingnya, dingin dulu, goreng, dan tinggal plating deh. Nah, udah 35 menit, gue matiin. Terus pastiin uapnya keluar dulu semuanya ya. Kita keluarin. Nah, kalau uapnya udah keluar semua kayak gini, berarti kita udah bisa buka prestonya. Pelan-pelan. Nah, ini udah deh. Ini teman-teman mau bumbuin di sini sekalian boleh. Tapi kalau kuahnya pengen dipanasin lagi nanti bumbuinnya bisa nanti aja. Pas mau dimakan baru dibumbuin. Ini gue mau keluarin dulu dagingnya. Karena kita akan goreng si daging ya. Sip ya. Nah ini dagingnya didinginin dulu ya, didinginin dulu sampai dia agak kering sedikit bagian luarnya. Habis itu kita baru goreng ya. Kalau gorengnya sekarang meledak-ledak tar. Oke, kita tunggu dulu dagingnya buat dingin. Nah dagingnya udah dingin tuh, udah kelihatan berubah kayak agak kering gitu. Kita masukin, yang ini jagoan banget dagingnya. Sisanya bisa disimpan, tar aja gorengnya kalau mau makan baru digoreng ya. Ini juga kalau suka mau nggak digoreng juga boleh. Pokoknya sesuaikan dengan kesenangan masing-masing. Nah ini udah ya, nggak perlu pakai lama-lama, sebentar aja. Terus tinggal dipotong-potong sesuai keinginan. Ya, si kuah itu gue jamin masih jauh dari kata cukup asinnya.
Jadi biasanya kalau di abang-abang tuh udah siapin mangkok begini kan, taruh dulu nasinya nih. Soto campur kan biasanya tuh. Terus dagingnya masukin. Tuh segini aja udah cukup sebenarnya. Udah cukup mewah gitu. Kita tambahin garam secukupnya. Ya. Kita kasih kaldu jamur aja dikit. Kita kasih kuah. Kuahnya pasti wangi banget. Daun bawang. Kita kasih daun bawang. Tentunya bawang goreng nggak boleh ketinggalan. Terus sajiinnya pakai ada sambal sama kecap manis. Oke, jadi beginilah bikin si soto ya, soto daging dengan kuahnya yang cukup bening. Teman-teman bisa lihat nih, tuh kalau pas si bumbunya tuh, bumbu halusnya dia udah turun ke bawah, kelihatan kuahnya bening. Oke, ini yang pasti rasanya enak banget, endas banget. Pokoknya enak banget. Ini enak banget. Tadi mau dibumbuin di kuahnya langsung silakan, tapi kalau mau bumbuin pakai caranya abang-abang kayak gini tadi juga silakan. Keunggulannya apa kalau kayak gini? Ketika kuahnya dipanasin terus, kuahnya nggak jadi asinan. Bedanya itu aja ya. Thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa tontonin video kita yang lainnya, dan yang penting tetap di Masak.tv, enaknya ngeri-ngeri-ngeri. Dah. Selamat makan soto.